Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Salawatan dulu ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua RT Perumahan Harapan yang gagah, berani, dan mapan, Masya Allah. Yang terhormat seluruh panitia yang Masya Allah semangatnya tak pernah luntur untuk terus mengadakan acara tausiah. Dan yang saya banggakan dan yang saya cintai, semua bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang selalu menter-menter dan yang paling ter-ter. Masya Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan segala nikmat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dan insya Allah membawa berkat. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa jalan-jalan kebenaran hingga saat ini. Pak, Bu, Oi, sudah kenal dengan saya? belum. Belum? Kalau belum kenal, mari kita kenalan. Kalau sudah kenal, mari kita pendekatan. Jalan-jalan ke Melabu, Cakep. tak lupa membeli Android. Cakep. Perkenalkan, saya Mahfudo, mahasiswi komunikasi dari STID Al-Hadid. Masya Allah. Pak, Bu, Oi, gimana kabarnya? alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah kalau sehat semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat jiwanya, sehat raganya, sehat mentalnya, tak lupa pula sehat kantongnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Indonesia dikenal juga dengan negara yang banyak menggunakan media sosial. Di sini Bapak Ibu menggunakan media sosial? Iya. Menggunakan? Iya. Pernah Bu atau sering melihat komentar-komentar di media sosial? Sering. Sering ya Bu ya? Ternyata komentar-komentar yang ada di media sosial itu mengandung sambal mercon. Pedes Bu omongannya. Contohnya, Bapak Ibu tahu artis yang namanya Jennifer Lopez? Tahu? Tahu. Ia mendapatkan komentar yang sangat negatif, yang pedes sekali Bu.
netizen mengungkapkan bahwasanya ketiaknya hitam tuh. Kita bisa menyimpulkan bahwasannya orang Indonesia ketika berkomentar di media sosial itu mengandung sambal mercon, itu menggunakan perkataan yang kasar, menggunakan kata-kata umpatan dan lain sebagainya. Dan ternyata Bu Pak, ada penelitian dari Digital Civility Index yang mengatakan bahwasannya orang Indonesia itu dikenal dengan orang yang paling tidak sopan. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita bisa mengartikan bahwasannya orang Indonesia itu barbar. Karena apa ditujukan tadi? Bahwasannya ketika berkomentar menggunakan kata-kata yang kasar, menggunakan kata-kata umpatan dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha taqulu qawlan syadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya kita diperintahkan untuk berkata-kata yang benar, tidak menggunakan perkataan kasar, tidak mengolok-olok dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bu, Pak, dalam acara Isra Mi'raj ini kita akan membahas terkait dengan perlunya kesantunan dalam komunikasi digital. Harapannya dari pembahasan ini kita bisa sama-sama terhindar dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Amin Allahumma Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu tahu Indonesia dikenal dengan negara yang ramah. Bu, Pak, saya mau cerita. Saya pernah menonton video yang itu berisi ada orang bule yang berkunjung ke Indonesia. Orang bule itu mengatakan apa? Orang Indonesia itu ramah-ramah ya. Soalnya ketika ada orang yang tidak dikenal, menyapa dan lain sebagainya. Bu, saya juga pernah berkunjung bersilaturahmi ke rumah kakak ipar yang berada di Ciamis. Di situ konteksnya saya kan bertamu, saya tidak kenal dengan siapapun di situ, tidak kenal dengan tetangga sebelah kanan, kiri, belakang, depan, kan tidak kenal. Konteksnya pada saat itu saya hendak ke warung. Kemudian ada ibu-ibu yang lagi duduk di teras rumah depannya itu. Saya lewat dong. Ibu bertanya kepada saya, menyapa. Arek kemana nih? Saya cuma bisa menjawab, Bu. Kenapa saya bisa menjawab seperti itu? Pertama, saya nggak bisa bahasa Sunda. Yang kedua, saya nggak kenal itu siapa. Bu, Pak, bisa diketahui bahwasannya orang Indonesia itu ramah-ramah. Ramah sekali. Ada orang lewat, Bu. Ada orang, Pak. Nah, ramah-ramah.
lupa. Kemudian orang Indonesia juga dikenal dengan orang yang mempunyai sopan santun. Apa? Kita mempunyai suku Jawa. Suku Jawa mempunyai budaya Romo Inggil yang ketika memanggil orang tua itu dengan sebutan bapak atau ibu, mas atau mbak, kakak, adik, panjenengan, dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Tapi kita coba lihat di media sosial, komentar-komentarnya itu negatif. Komentar-komentar yang mengandung umpatan, mengolok-olok, membuli, dan lain sebagainya. Nah, tapi Bapak Ibu tahu kenapa bisa seperti itu? Tahu Bu, Pak? Tidak. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, kurangnya literasi. Kominfo mengutip dari UNESCO mengatakan bahwanya tingkat literasi orang Indonesia itu 0,001%. Kita bisa mengartikan bahwasanya contohnya ada 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang gemar membaca. Nah, itu seperti itu. Sudah tingkat literasinya rendah, cerewet di media sosial, cocok ketika ada berita hoax dan provokasi itu masuk ke dalam diri mereka. Tapi untungnya Bu, Pak, ketika di zaman Nabi itu belum ada media sosial. Coba kalau semisal kita bayangin ada media sosial di zaman Nabi, ada peristiwa Isra Mi'raj, dikomentarin di media sosial, di videoin, dikomentarin, Nabi Muhammad pakai apa? Kok bisa sih naik ke atas? Kok bisa sih ke langit? Dan lain sebagainya. Kita bayangin kalau misalnya di zaman Nabi itu ada media sosial, tapi untungnya belum ada media sosial. Sebab yang kedua itu karena masuknya globalisasi, semakin canggihnya teknologi. Salah satunya komunikasi digital. Semua diakses melalui komunikasi digital, melalui media sosial. Seperti apa? Seperti chattingan antar tetangga, kemudian belanja online di all shop sampai keranjangnya 99 plus tapi tidak di check out. Nah, menunjukkan bahwasanya memang kita tidak bisa lepas dari media sosial. Nah, sehingga Bu, dari sebab-sebab itu budaya sopan santun dan keramah tamahan ditinggalkan. Nah, itu seperti itu. Padahal Bu, Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Yang pada intinya adalah Allah memerintahkan kepada kita semua agar tidak mengolok-olok, tidak memaki maki, tidak membuli. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita semua agar kita saling menghargai. Nah, itu seperti itu. Lalu bagaimana cara kita untuk beretika dalam komunikasi digital? Setidaknya ada 4 prinsip. Pertama, itu kita harus budayakan literasi. Kita budayakan literasi agar kita bisa tahu mana yang betul, mana yang salah. Kita bisa memiliki ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemudian prinsip yang kedua, prinsip kebijaksanaan dan juga kedermawanan. Gimana
contohnya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita puji dia. Kita puji tetangga kita yang baru beli kulkas. Bu, beli kulkas baru, Bu. Selamat ya, Bu. Bagus banget, Bu, kulkasnya. Seperti itu. Bukan malah sebaliknya. Prinsip yang ketiga, rendah hati dan juga menghargai. Kita hargai tetangga kita baru beli kulkas. Ibu, bagus banget ya, Bu, kulkasnya. Selamat ya, Bu. Itu menghargai. Lalu prinsip yang keempat, persetujuan dan juga simpati. Apa maksudnya? Kita peduli, kita memberi, kita simpati. Ada tetangga kita yang baru beli kulkas, kita nyumbang untuk isian kulkasnya. Bu, ini jeruk, Bu, untuk isian kulkas barunya. Kan enak tuh seperti itu. Betul. Itu seperti itu, Bu. Semoga kita semua bisa menerapkan empat prinsip itu. Nah, itu seperti itu. Baik Bapak Ibu, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwasannya pertama, kita tidak bisa lepas dari media sosial. Semua di atas melalui media sosial. Nah, oleh karena itu kita harus beretika dalam berkomunikasi digital agar silaturahmi kita tetap terus terjaga. Kedua, Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 sudah memberikan batasan kepada kita agar tidak mengolok-olok, tidak memaki maki dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, 4 prinsip tadi, Bu. Budayakan literasi. Kemudian yang kedua, kedermawanan dan juga kebijaksanaan. Yang ketiga, prinsip rendah hati dan juga menghargai. Prinsip yang keempat, simpati dan juga persetujuan. Nah, itu seperti itu, Bu. Tidak terasa kita sudah di penghujung. Bu, ayo kita budayakan literasi, kita budayakan etika dalam berkomunikasi digital. Oleh karena itu, Bu, jaga lisanmu, jaga jempolmu agar surga di tanganmu. Sebelum saya tutup, marilah kita bermunajat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang tidak baik. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat kedua tangan kita, Bu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad, amin, wa ziyadatan fil 'ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut, amin, wa najatan minan nar, wa 'afwan minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar, amin. Allahumma inna a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan pendengaran, penglihatan, lisan, kalbu dan baniku. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa terhindar dari perkataan-perkataan yang jelek. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.